Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti sosis. Ini sih roti kesukaan ya bun, karena rotinya enak, rotinya lembut dan gurih banget. Dan pastinya bisa juga buat ide jualan ya. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan bowlnya, kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan air dingin untuk semua total timbangannya yaitu 200 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah setengah kalis seperti ini udah cukup, lalu masukkan 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, ciri-ciri adonan yang udah kalis elastis itu kalau dibentangkan seperti ini udah muncul selaput tipis yang udah nggak mudah sobek seperti ini ya. Dan lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian ini diulenin sebentar baru lanjut dibulatkan hingga benar-benar padat supaya saat adonan ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Lalu kita timbang masing-masing adonan dengan berat 38 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau adonan udah selesai ditimbang semua, kemudian lanjut kita bulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan bulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian ini kita istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup supaya nggak kering. Dan sekitar 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang dan siap untuk ke proses selanjutnya, yaitu kita gilas untuk membuang semua gas udaranya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin ke dalam cup roti. Untuk cupnya ini diameternya 8 cm ya. Lalu dirapihkan seperti ini. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, karena di sini saya cuma punya oven kecil yang hanya muat 1 loyang, jadi adonannya ini akan saya buat antrian ya. Nah, untuk yang 1 loyang ini udah bisa langsung masuk waktu proofing, jadi kita tutup seperti ini. Dan untuk sisa adonan yang belum digilas atau dibentuk, kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 25 menit. Jadi adonan yang terakhir nantinya dipanggang nggak over proofing ya. Nah, setelah diistirahatkan sekitar 25 menit, baru lanjut kita gilas lagi dan dimasukin ke dalam cup roti seperti di awal tadi ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Nah, ini dia hasil adonannya setelah digilas dan dimasukin ke dalam cup roti semua. Ini udah siap untuk masuk ke waktu proofing semua ya. Nah, ini kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah sekitar 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, untuk roti yang di loyang kedua ini lanjut kita proofing lagi sekitar 25 menit ya. Dan untuk roti yang di loyang pertama udah siap untuk dipanggang. Jadi sebelumnya kita olesi dulu pakai susu cair seperti ini. Dan lanjut akan saya kasih topping sosis di bagian atasnya. Untuk toppingnya di sini saya pakai sosis, ada persausan juga, mayones dan juga saus sambal, ada juga keju parut ya. Nah, untuk langkahnya tinggal kita susun aja sosis di bagian atas rotinya seperti ini. Nah, ini secukupnya aja ya. Kemudian lanjut kita kasih persausannya. Di sini saya pakai saus sambal atau kalau nggak mau pedas juga bisa pakai saus tomat ya. Kemudian lanjut kita tambahkan juga mayones di bagian atasnya seperti ini. Lanjut tambahkan juga topping keju parut di atasnya seperti ini. Dan yang terakhir saya tambahkan juga oregano atau parsley. Nah, ini dia roti sosisnya udah siap untuk dipanggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah. Dipanggangnya selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti yang selanjutnya ya. Nah, ini dipanggangnya juga sama selama 25 menit. Dan ini dia hasil roti sosisnya setelah selesai dipanggang semua. Hasilnya cantik banget dan ini wangi banget ya. Nah, ini cocok banget buat ide jualan. Kalau mau dijual tinggal dikemas pakai plastik OPP seperti ini. Diameternya 13 x 13 cm. Nah, kalau dikemas pakai plastik seperti ini jadi lebih menarik banget ya. Seperti roti di toko bakery. Dan ini udah siap untuk dijual. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 17 pieces roti. Jadi cocok banget buat ide jualan ya. Bisa dijual dari harga 5.000 sampai 7.000 rupiah. Untuk hasil rotinya super lembut banget, rasanya enak, pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti blueberry pakai topping crumble sama cream cheese. Rotinya beneran enak, lembut dan pastinya cocok buat ide jualan ya. Penasaran gimana saya buatnya? Langsung aja kita ke tutorial cara membuatnya. Langkah pertama kita siapkan bowlnya, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, lalu masukkan 2 butir kuning telur dan juga susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 215 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup. Kemudian kita tambahkan 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya.
Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis. Kalau dilebarkan udah nggak mudah sobek seperti ini. Dan lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian diulenin sebentar, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita timbang. Di sini adonannya akan saya timbang dengan berat 40 gram. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonannya. Setelah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Nah, ini dibulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan kalau udah selesai dibulatkan semua, kemudian adonannya ini akan kita istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, lanjut akan kita kasih isian untuk adonannya. Ambil satu bagian adonan, lalu kita gilas memanjang. Karena ini akan saya beri isian pakai selai blueberry ya. Nah, ini kita kasih isian selai blueberry secukupnya seperti ini. Atau kalau mau diganti dengan selai yang lain juga boleh. Jadi sesuai selera aja. Nah, kemudian ini tinggal kita rapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pastikan benar-benar rapet, jadi supaya pas dipanggang rotinya nggak bocor. Dan lanjut ini kita masukin ke dalam cup roti yang panjang seperti ini. Dan untuk lebih jelas caranya, teman-teman bisa perhatikan di video ya. Dan ini kita bentuk semua rotinya hingga selesai. Nah, ini dia hasil rotinya setelah selesai dibentuk semua. Kemudian ini kita tutup dan di proofing dulu hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan sambil nunggu rotinya ngembang, kita buat crumble-nya dulu. Masukkan 50 gram tepung terigu, lalu tambahkan 30 gram gula halus dan juga 25 gram margarin. Lalu ini kita aduk rata sampai membentuk butiran crumble. Nah, seperti ini crumble-nya udah jadi dan siap untuk digunakan ya. Dan lanjut kita buat topping cream cheese-nya. Masukkan 100 gram cream cheese atau bisa diganti dengan keju oles ya. Nah, ini kita lumatkan dulu sampai halus seperti ini. Kemudian tinggal ditambahin 50 gram gula halus. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, cream cheese-nya udah siap untuk digunakan. Dan rotinya setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut ini kita olesi merata di bagian atasnya pakai susu cair seperti ini. Dan kalau udah selesai diolesi dengan susu cair, lanjut tambahkan topping selai blueberry di bagian atasnya seperti ini. Kemudian tambahkan juga topping cream cheese yang udah kita buat tadi. Dan tambahkan juga topping crumble yang udah dibuat sebelumnya ya. Nah, ini dikasih secukupnya aja. Nah, ini dia roti blueberry-nya udah siap untuk dipanggang.
Di sini oven sebelumnya udah dipanaskan, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung keluarkan dari oven. Dan ini dia hasilnya, roti blueberry dengan topping crumble dan cream cheese-nya udah jadi. Dalam satu resep menghasilkan sekitar 15 pieces roti. Rotinya enak dan super lembut banget. Roti ini masih jarang yang bikin ya, jadi cocok nih buat ide jualan atau sekedar buat temen ngopi dan ngeteh di rumah. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya, dan semoga berhasil. Dan sampai di sini dulu videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya berbagi resep roti manis. Dalam 300 gram tepung jadi 2 macam roti enak, hasilnya super lembut banget. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan bowlnya, lalu kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Nah, kalau udah rata, lalu masukkan 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk total semua timbangannya 215 gram ya. Dan kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau udah setengah kali seperti ini, matikan mixernya, lalu masukkan 35 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3 sampai di nomor 4, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixer, lalu cek untuk keelastisan adonannya. Nah, kalau dibentangkan udah gak mudah sobek seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut, pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian diulenin sebentar, lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang adonannya nanti nggak cepat ngembang ya. Kemudian di sini adonannya akan saya timbang dengan berat 38 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini ditimbang adonannya hingga selesai. Kalau adonan udah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Lakukan hal yang sama ke semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini kita tutup dan diistirahatkan dulu sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, kemudian ini udah siap untuk diberi isian. Ini akan saya kasih isian selai coklat di dalamnya, jadi kita pipihkan bagian pinggirannya, untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Nah, kemudian ini kita rapatkan kembali dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pastikan benar-benar rapat, jadi supaya pas dipanggang nanti rotinya nggak bocor. Kemudian masukin ke dalam cup roti, diameternya 8 cm ya. Nah, seperti ini. Dan untuk sisa rotinya ini akan saya buat strawberry cheese bread, jadi cukup kita gilas untuk membuang gas udaranya seperti ini. Dan kemudian tinggal dimasukin ke dalam cup rotinya seperti ini. Untuk cupnya ukurannya sama ya.
Nah, ini dia kedua rotinya udah selesai dibentuk dan dikasih isian. Lanjut kita tutup dan di proofing selama kurang lebih 1 jam hingga rotinya mengembang 2 kali lipat. Dan setelah sekitar 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang. Nah, ini udah siap untuk dipanggang. Jadi sebelum dipanggang kita olesi dulu merata. Bagian atasnya pakai susu cair seperti ini. Nah, kalau udah baru lanjut kita kasih topping di atasnya pakai biji wijen seperti ini. Nah, ini untuk roti coklat di loyang pertama udah selesai dan siap untuk dipanggang ya. Kemudian untuk roti yang kedua ini karena mau diisi dengan cream cheese, jadi kita tekan dulu bagian tengahnya pakai penggilas seperti ini. Nah, kemudian baru kita isi pakai cream cheese yang udah saya buat. Untuk resepnya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Dan kalau misalkan resep cream cheese yang udah saya tulis takut kebanyakan, teman-teman bisa buat setengah resepnya aja ya. Nah, kemudian lanjut kita tambahkan topping selai stroberi di bagian atasnya seperti ini. Dan kalau udah baru lanjut diolesi susu cair di bagian sela-sela rotinya seperti ini ya. Dan ini dia rotinya udah siap untuk kita panggang. Nah, ini kita panggang untuk roti coklatnya dulu. Ini dipanggang pakai suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, baru lanjut kita panggang untuk roti yang satunya ya. Untuk suhunya sama, dipanggangnya juga selama 25 menit. Nah, untuk roti yang udah mateng, selagi masih panas, langsung aja diolesi dengan margarin, supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga glowing ya. Nah, ini dia hasil kedua rotinya udah matang semua. Hasil rotinya bener-bener lembut, bikinnya juga gampang dan simple banget ya. Teman-teman pasti bisa bikin sendiri di rumah. Dan pastinya ini juga bisa banget buat ide jualan ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti semir pakai isian krim jadul. Asli ini enak banget dan pastinya cocok buat ide jualan ya. Apalagi kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, jadi lebih menarik banget. Rotinya super empuk dan juga lembut banget. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama kita siapkan bowlnya, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata lalu masukkan 2 butir kuning telur dan juga susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 215 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3. Uleni hingga adonan menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini udah cukup, matikan mixernya. Kemudian masukkan 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya.
Dan setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixernya, kemudian cek untuk keelastisan adonannya ya. Dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau muncul window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Nah, ini adonannya udah bagus banget ya. Dan kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu ngembang. Lalu lanjut kita timbang masing-masing adonannya dengan berat 35 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, setelah adonan selesai ditimbang semua, kemudian bulatkan adonannya satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus ya. Lalu langsung aja adonannya ini kita susun ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin ya. Nah, seperti ini. Jadi bikin roti semir ini nggak perlu pakai cup roti dan juga nggak perlu di resting ya. Setelah dibulatkan langsung disusun aja ke dalam loyang dan juga langsung di proofing. Nah, ini dia roti di loyang pertama udah selesai dibulatkan ya. Lanjut di proofing dulu hingga mengembang. Nah, untuk sisa rotinya ini diistirahatkan dulu selama 25 menit. Fungsinya yaitu supaya roti yang terakhir dipanggang nggak over proofing ya. Dan setelah 25 menit diistirahatkan, baru lanjut dibulatkan lagi seperti di awal dan langsung disusun ke dalam loyang juga ya. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini dia hasil semua rotinya udah selesai dibulatkan, baru lanjut ini di proofing semua ya. Untuk roti di loyang pertama udah sedikit ngembang, nah ini yang di loyang kedua lanjut di proofing juga hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah, sambil nunggu rotinya ngembang, saya mau buat krim jadulnya. Masukkan 1 bungkus margarin, saya pakai Royal Palmia, lalu tambahkan 60 gram gula halus dan juga sedikit susu kental manis sekitar 1 saset ya. Kemudian semua bahannya ini kita mix sampai tercampur rata ya. Nah, kalau semua bahan udah tercampur rata seperti ini udah cukup, matikan mixernya. Nah, ini dia untuk krim jadulnya udah jadi, bikinnya gampang banget. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Dan setelah sekitar 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Kita akan oven dulu untuk roti di loyang pertama. Nah, untuk roti di loyang kedua ini lanjut di proofing lagi sekitar 25 menit ya. Nah, untuk rotinya ini sebelum dipanggang harus diolesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini ya. Dan ini kita olesi semua rotinya ini hingga selesai. Dan kalau rotinya udah selesai diolesi dengan susu cair, baru lanjut dipanggang. Untuk ovennya di sini udah dipanaskan ya, lalu lanjut kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung keluarkan dari oven dan lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang kedua ya. Untuk suhunya sama, dipanggangnya juga sama selama 25 menit. Nah, ini dia setelah rotinya udah mateng, warnanya cantik banget ya, dan rotinya juga glowing-glowing. Nah, selagi masih panas, langsung aja diolesi dengan margarin supaya permukaan rotinya lebih lembut dan juga mengkilap. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dipanggang semua. Hasil rotinya bagus banget ya, warnanya cantik dan tekstur rotinya super lembut banget.
Tuh bagian belakangnya juga matang sempurna dan merata ya. Kemudian lanjut kita ke topping rotinya. Ini ada krim jadul yang udah kita buat, ada mesis coklat dan juga keju parut. Nah, untuk langkahnya tinggal kita belah aja rotinya pakai pisau gerigi seperti ini. Lebih baik pakai pisau gerigi ya, supaya lebih mudah ngebelah rotinya. Nah, kemudian kita tambahkan krim jadulnya seperti ini secukupnya aja, atau kalau mau dikasih banyak-banyak juga nggak apa-apa karena ini enak banget. Lalu kita tambahkan mesis coklat secukupnya seperti ini. Untuk toppingnya disesuaikan aja sama harga jualnya ya. Nah, seperti ini. Dan supaya lebih mantul lagi, jadi bagian luarnya kita tambahkan juga krim jadulnya seperti ini. Dan juga mesis coklatnya ya. Jadi double krim dan juga double coklat. Nah, ini tinggal kita tempelin mesis coklatnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, mantep banget ya. Dan kalau untuk yang keju langkahnya juga sama ya, tinggal dibelah rotinya tapi jangan sampai terputus. Kemudian tambahkan krim jadulnya secukupnya, lalu tambahkan juga keju parut secukupnya. Dan untuk bagian luarnya dibaluti lagi dengan krim dan juga keju parutnya. Dan ini dia hasil roti smearnya udah jadi. Satu resep menghasilkan sekitar 18 pieces roti, bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000 rupiah, atau disesuaikan aja sama harga bahan bakunya ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas pakai plastik OPP seperti ini. Nah, untuk plastiknya ini diameternya 12 x 12 cm ya. Nah, kalau dikemas pakai plastik OPP seperti ini, jadi tambah lebih menarik dan layak dijual ya. Untuk tekstur rotinya super empuk dan lembut banget, bisa tahan hingga 4-5 hari di suhu ruang. Jadi cocok banget buat ide jualan, bisa dititipin di warung-warung terdekat ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.